Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel belajar Si Matmat, Sinau Matematika bersama Bapak Muhammad. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Syukur Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kesehatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk tolabul ilmi, menuntut ilmu, termasuk di dalamnya belajar matematika. Matematika itu mudah, seperti kita bermain game. Bagi kalian yang suka bermain game, pasti mudah untuk belajar matematika. Tidak percaya? Mari kita buktikan. Simak video ini, pelajari, cermati sampai selesai. Selamat belajar. Pada pertemuan yang ke-10, kita akan mempelajari penerapan fungsi kuadrat. Perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, sebuah peluru ditembakkan ke atas. Ketinggian peluru dinyatakan dengan rumus HT sama dengan min 2T kuadrat ditambah 80T. Dengan H menyatakan tinggi dalam meter dan T menyatakan waktu dalam detik. Tentukan A. Tinggi maksimum yang dicapai peluru atau H optimum. Yang B. Waktu atau T untuk mencapai tinggi maksimum. Untuk menyelesaikannya, perhatikan dari rumus fungsinya ini HT sama dengan min 2T kuadrat plus 80T. Dari sini kita mendapatkan nilai A nya adalah min 2, B nya 80 dan C nya adalah 0. Pertanyaan yang pertama, tinggi maksimum atau HO. Ini ada kaitannya dengan fungsinya H optimum. Kalau kemarin kita pelajari Y optimum, ya ini mirip, hanya fungsinya di sini H. Kalau kemarin fungsinya adalah Y. Berarti kita menggunakan rumus optimum, H optimum atau tinggi optimum. Rumusnya masih ingat? Karena di sini ketinggian atau fungsinya H, maka ini HO sama dengan min D per 4A. D kemarin adalah diskriminan. Nah, diskriminan kita ganti B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian kita ganti sesuai dengan yang kita ketahui atau yang diketahui di sini dari fungsinya. Kita masukkan atau kita substitusikan satu persatu. B nya kita ganti 80, ya. B nya 80 nih, B nya dikuadratkan min 4, A nya adalah min 2, sedangkan C nya adalah 0 per 4A, 4 kali A nya min 2. Jadi jangan sampai keliru menggantikannya. Kemudian kita hitung 80 kuadrat adalah 1600, sedangkan min 4 kali min 2 kali 0 ini hasilnya 0. Karena 0 di sini tidak usah dituliskan, sehingga di sini tinggal min 1600 dibagi min 8, negatif dibagi negatif hasilnya positif. 1600 dibagi 8 hasilnya adalah 200. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa ketinggian maksimum peluru yang dicapai adalah 200. Satuannya di sini meter. Sehingga di sini 200 meter. Ini ketinggian maksimum.
Paham? Ya. Jadi sini ada kaitannya dengan fungsi, yaitu menggunakan fungsi optimum HO. Kalau di sini ketinggian berarti tinggi maksimum atau HO. Kalau kemarin pada fungsinya Y, ya Y optimum, YO. Ya. Jelas ya? Kemudian untuk yang kedua kita akan menjawab pertanyaan yang B, yaitu waktu pada ketinggian maksimum. Ya. Waktu yang dipakai atau waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum T. Ya. Untuk mencari T di sini kita gunakan T sama dengan min B/2. Ingat, ini rumus apa kemarin pada fungsi? Kalau ini adalah optimum, rumus ini adalah rumus ya, sumbu simetri fungsi. Ini yang min B/2 adalah rumus sumbu simetri fungsi. Kemudian kita gantikan B nya kita ganti 80, 2 kali A, 2, A-nya min 2 dikalikan, dan kita hitung ya, 80 dibagi 2 kali min 2 adalah 4, negatif bagi negatif positif, ya 80 dibagi 4 hasilnya 20, T nya diperoleh 20. T di sini adalah menunjukkan waktu, di sini T menyatakan waktu dalam detik, ya di sini T nya adalah 20 detik. Jadi untuk mencapai ketinggian 200 meter ini dibutuhkan waktu selama 20 detik. Mana? Paham? Nah, inilah contoh salah satu penerapan dari fungsi untuk mencari atau menentukan ketinggian peluru yang ditembakkan ke atas. Tinggi maksimumnya kita bisa hitung, waktu yang diperlukan bisa kita cari gitu. Seperti ini. Jelas ya? Nah. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Contoh yang kedua. Sebuah kawat panjangnya 160 cm. 160 cm. Kawat tersebut akan dibentuk menjadi persegi panjang dengan luas terbesar atau maksimum. Tentukan luas tersebut. Tentukan luas terbesar atau luas maksimum. Jadi kawat ini akan kita bentuk menjadi persegi panjang dengan ketentuan nanti luasnya harus maksimum, paling besar luasnya. Di sini menggunakan istilah maksimum, ya, maksimum. Cara penyelesaiannya perhatikan. Di sini diketahui kawatnya 160. Karena kawat ini akan dibentuk menjadi persegi panjang, maka kawat ini sebagai keliling persegi panjangnya. Sebagai kelilingnya. Maka di sini K-nya adalah 160. Karena keliling ini 160, keliling sudah diketahui, kalian ingat bagaimana cara mencari keliling persegi panjangnya. Keliling itu dapat dicari dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kemudian kita gantikan K-nya, kita ganti 160. 2-nya tetap, P dan L belum diketahui. Kemudian kita sederhanakan. Ya, ini jadi 80. Kenapa? Semuanya bisa dibagi 2. 160 bagi 2, 80. Di sini dibagi 2 berarti 2-nya hilang. Sehingga tinggal 80 sama dengan P ditambah L. Ini bentuk sederhananya. Paham? Ya. Kita misalkan P kita ganti X. Ya. P diganti X. Sehingga di sini bisa kita rubah bentuk ini menjadi 80 sama dengan X ditambah L. Ingat, P diganti X. Kita misalkan, ya. P-nya diganti X. Kemudian dari persamaan ini kita bentuk L-nya menjadi 80 dikurangi X. Jadi di sini kita punya pengganti. P kita gantikan X, sedangkan L penggantinya nanti adalah 80 dikurangi X. Paham? Ya.
Kemudian kita ingat luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Masih ingat ya? Kemudian kita gantikan panjangnya, kita ganti X. Ini tadi kita misalkan P-nya adalah X. L-nya kita gantikan yang ini. L ini adalah 80 dikurangi X. Ini L-nya, pengganti L. Lihat di sini P kita ganti X, L-nya kita ganti 80 min X. Luas ini, luas persegi panjang ini tergantung dari nilai X-nya. Ya. Sangat tergantung pada nilai X. Sehingga luas seperti ini kita bentuk menjadi sebuah fungsi luas dalam X. Ya. Karena apa? Luasnya tergantung pada nilai X. Luas yang tergantung pada nilai X sama dengan X sama dengan kali 80 dikurangi X. Sekarang menjadi sebuah fungsi. Ya. Luasnya ini tergantung pada nilai X sehingga dibentuk menjadi fungsi L kurung X. Kemudian kita buka kurungnya, X kali 80 adalah 80 X kali X hasilnya adalah min X kuadrat. Nah, sekarang kita mendapatkan sebuah rumus fungsi untuk luas persegi panjang. Kita akan mencari luas maksimum. Ingat, luas maksimum. Ada kata-kata maksimum atau dengan optimum juga sama. Fungsinya ini. Terus kita mencari luas maksimum, berarti kita mencari LO, L optimum, luas maksimum atau luas optimum. Rumusnya luas optimum adalah min D per 4A. D adalah diskriminan per 4A. Kemudian kita ganti diskriminannya, rumusnya adalah ini. Nah, kemudian kita ganti B-nya adalah 80. Ingat ini, dari fungsi ini B-nya adalah 80. Min 4 kali A kali C. 4 kali A, A-nya adalah ini di sini, min 1. C-nya di sini tidak ada, sehingga C-nya adalah 0. Per 4 kali A-nya adalah min 1. Ingat tadi A-nya di sini adalah min 1. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Jangan keliru, ya. Koefisien dari X kuadrat adalah A. Setelah kita gantikan, kemudian kita hitung, ya. 80 kuadrat adalah 6400 min 4 kali min 1 kalikan 0 hasilnya 0. Dan kita hitung, ya, negatif bagi negatif ini hasilnya positif. 6400 dibagi 4 hasilnya adalah 1600. Nah, sekarang kita peroleh ini. Ini adalah luas optimum atau luas maksimum dari persegi panjang yang dibentuk tadi. Jadi kita bisa membuat persegi panjang luas terbesarnya paling besar nanti adalah ini, 1600. Paham? Ya. Jadi di sini untuk penerapannya kita selalu menggunakan apa? Diskriminan nilai optimum. Paham ya? Ya. Lagi tugas untuk pertemuan yang ke-10, ya, nih. Soal yang pertama, sebuah roket diluncurkan vertikal ke atas dengan ketinggian dan waktu roket ditentukan dengan rumus ini. Ini rumus fungsinya. Tentukan ketinggian maksimum roket. Nah, tadi sudah ada contohnya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Ya. Soal yang kedua, sebuah persegi panjang memiliki keliling 80 cm. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya agar persegi panjang tersebut memiliki luas maksimum. Di sini ada pertanyaan panjang dan lebarnya untuk mencapai luas maksimum. Yang ketiga, jumlah alas dan tinggi segitiga adalah 60 cm. 60 cm adalah jumlah alas dan tinggi segitiga. Tentukan panjang alas dan tinggi segitiga agar
mempunyai luas yang maksimum. Nah, silakan dikerjakan pada kertas folio. Bagaimana? Mudah bukan belajar matematika? Kalau masih belum paham, putar ulang videonya, simak lagi dengan seksama. Jangan lupa, agar dapat lebih paham, kerjakan tugas-tugasnya dan perbanyak latihan soal. Jika ada kesulitan, silakan konsultasi dengan kami. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-19 dengan baik. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.